Betul-betul bagus. Ini merupakan pernyataan yang sangat keras. Terpukau aku karenanya. Dia menghantam dengan jitu. Setiap kata-katanya seperti hantaman palu godam. Ketika aku membaca tulisan ini, seakan-akan aku mendengar revolusi sedang mengguntur di kejauhan. Bagus. Ada apa dengan Aslaksen sebanget itu? Hal besar seperti ini, namun Aslaksen justru lebih memilih untuk bungkam. Tulisan ini akan menjadi sebuah keributan yang besar antara wali kota itu dan Dr. Stockman. Ya, silakan masuk. Dr. Stockman ternyata. Apa kabar, Dok? Baik. Mari, Dok, silakan. Terima kasih. Dokter, Ya. apa tulisanku itu bisa kamu muat semuanya? Jadi benar-benar terjadi, Dok. Awal revolusi. Ya, akhirnya terjadi juga. Dan karena itu muatlah semuanya seperti yang sudah kukatakan. Mereka semua pasti akan menantang kita untuk berperang. Maka dari itu, biarlah mereka menerima tantangan untuk kembali. Dan juga Ustaz, tulisan pertama aku ini hanyalah sebuah pendahuluan. Karena di dalam kepala aku ini terdapat 4 sampai 5 ide. Dan kepala aku ini sungguh meledak-ledak dengan indah. Oh ya, Aslaksen di mana? Aslaksen, kemari sebentar. Itu dia, Dok. Semua ide-ide ini tentang masalah-masalah lain. Ya tentu saja semuanya bertolak belakang dari sistem drainase bangunan lain. Yang satu terkait dengan yang lain. Ya, persis seperti daya upaya orang menambal sulam bangunan bobrok. Astaga, Anda benar, Dokter. Anda lakukan tambal sulam sana sini, tapi ternyata benda itu memang sudah sangat busuk. Maka berakhir dengan Anda sendiri yang menghancurkannya. Tunggu. Menghancurkan? Dokter, Anda tentu tidak berpikir untuk menghancurkan pemandian-pemandian itu, bukan? Tidak, Aslaksen. Tentu saja tidak. Kau tidak usah khawatir. Kami bicara tentang perkara yang lain, saudara. Dan Ustaz, tulisanku ini bagaimana menurutmu? Jelas atau dikari aku pikir, Dok. Ya? Aku sangat senang mendengar kita sependapat, Ustaz. Jelas dan tegas. Siapapun bisa memahaminya. Tidak perlu seorang ahli. Setiap orang yang sedikit berpikir akan berdiri di pihakmu, Dokter. Ya. Dan juga orang-orang jujur, saya kira. Kalau demikian halnya, saya pikir tanpa ragu sedikit pun kita harus berani mengumumkannya. Bagus. Itu juga harapanku. Akan terbit besok pagi, Dokter. Hebat. Memang. Kita tahu. Jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Tapi saudara Aslaksen, Ya. ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Saudara sendiri bukan yang mengawasi percetakan tulisan saya? Iya, memang saya, Dokter. Kalau begitu bagus. Baik, dengar saudara. Saya tidak ingin ada salah cetak satu kata pun, karena setiap kata itu penting. Dan ya, saya sungguh tidak sabar sampai tulisan itu akan dimuat. Akan jadi sebuah bom. Ya, aku ini setiap penduduk di kota ini membacanya dan mempertimbangkannya kembali. Ya, tapi kalau sampai mereka tidak bisa merasakan apa yang kualami hari ini,
aku sebagai individu akan diancam. Hak sebagai individu, Dok. Ya, diinginkannya aku agar merangkak dan berlindung. Keyakinanku yang paling besar dan paling suci harus dikorbankan demi kepentingan pribadi semata-mata. Gila, Dok. Itu penghinaan namanya. Ya, lebih dari itu, mereka bahkan telah berbuat jauh daripada itu. Karena itu mereka semua harus diberi pelajaran dengan sangat tegas dan tidak diragukan lagi. Aku, Dr. Stockman, akan membangun markas besar di sini, di kantor monitor rakyat, dan akan terus menyerang mereka setiap hari. Ya, setiap hari. Dokter, tunggu sebentar. Aku akan menggilas rata mereka semua dengan tanah, menghancurkan, melenyapkannya, dan tunjukkan kepada masyarakat siapa mereka itu sebenarnya. Ya, itu yang akan kulakukan. Tunggu dokter. Tenang. Tapi sebaiknya Anda tempuh dengan cara-cara lunak, dokter. Anda serang, tapi bijaksana. Tidak, Aslasen. Jangan dinamik dia sia-siakan. Sekarang bukan lagi perkara tentang bangunan kotor, tapi membersihkan seluruh tubuh masyarakat. Semua orang yang takut itu harus ditendang dari jabatan mereka. Tidak peduli kedudukan apa yang mereka kuasai. Apa yang kita perlukan untuk melawan saudara? Ya, tentu saja tenaga pimpinan muda dan bersemangat, serta kapten-kapten baru untuk pos-pos depan. Ya, memang. Asal kita tegak bersama-sama, seluruh revolusi ini akan berjalan dengan sangat lancar. Ya, ibaratkan seperti sebuah perahu yang meluncur di air yang tenang. Nah, bukankah begitu, saudara-saudara? Aku yakin bahwa segala harapan ada pada kita. Dan pada akhirnya, kekuasaan akan serahkan pada orang-orang yang tepat. Ya. Kalau kita terus maju dengan berhati-hati, tidak ada alasan apapun mengapa kita jatuh ke dalam bahaya. Siapa yang akan ambil posisi dalam bahaya itu? Ini perkara hati nurani dan kebenaran. Anda patut mendapat dukungan semua orang, dokter. Ya, saya setuju. Dr. Stockman ini adalah sahabat seluruh masyarakat dan sahabat sejati seluruh kota kita. Itulah dia. Sungguh mati. Dia kawan seluruh rakyat, Aslasen. Ya, saya berani pastikan seluruh perhimpunan pemilih pemandian itu akan menggunakan kata-kata itu sebagai slogan kita. Apa yang saudara lakukan? Kawan seluruh rakyat. Sahabat-sahabatku, aku tidak cukup punya kata-kata untuk mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian. Sangat bahagia aku mendengar suara bersemangat kalian. Saudara Peter yang budiman itu mengatakan bahwa aku sama sekali tidak punya kesempatan. Ya tapi biarlah, karena ia akan segera menerima imbalan atas penghinanya itu kepada bahkan berikut bunganya. Ya, tapi sekarang aku harus pergi karena ada pasien sangat parah yang harus aku selamatkan. Dan tapi aku akan datang lagi. Dan saya harap saudara perlihatkan dulu waktu tulisan saudara kepada saya. Dan jika tulisan saya itu ada yang kurang, saudara boleh saja menambahkannya. Yaitu jika saudara mau. Nah, karena saya harus pergi. Baik, saudara Sasan. Ustaz. Selamat bekerja ya. Baik, Pak. Siap. Hati-hati, dokter. Hati-hati, Dok. Terima kasih. Iya, sungguh-sungguh yang kita butuhkan ya. Ya, selama dia membatasi urusan pemandian itu. Tapi, kapan dia akan melewati batas itu? Tidaklah bijaksana untuk terus mengikutinya. Semua itu tergantung. Kau selalu ketakutan tengah mati rupanya, Aslasen.
Tentu, kalau sampai menyerang penguasa setempat, saya takut. Tapi, untuk omong kosong ini, saya belajar, saudara. Jika urusan politik nasional memang ada pertimbangan lain, dalam hal ini, kau tidak berhak mencap saya sebagai penakut. Bahkan jika kau hendak mengejak saya untuk menyerang pemerintah sekalipun, percayalah. Percaya. Bagaimana aku percaya pada orang yang selalu ragu seperti kau? Selama menyangkut kepentingan kota, saya selalu gigih. Tidak ada dosa apapun kan untuk menyerang pemerintah. Persetan dengan pemerintah. Orang-orang yang berdiri di puncak kekuasaan tertinggi itu adalah orang-orang yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi penguasa setempat lain, mereka bisa dipecat. Jika hal itu terjadi, saudara tahu sendirilah akibatnya. Kekuasaan akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak becus. Bukan hanya pemilik pemandian saja yang menderita, tapi juga seluruh masyarakat, saudara. Masyarakat. Aslasen, jika rakyat tidak pernah diberi kesempatan untuk memerintah dirinya sendiri, lantas bagaimana mereka bisa mendapat pengalaman? Pernahkah kau bicara itu, Aslasen? Tunggu, Ustaz. Jika orang punya modal yang ditanam, ia harus melindunginya. Ia tidak pandai berpikir tentang segala hal. Modal yang ditanam. Ya. Kalau begitu, mudah-mudahan aku tidak akan pernah punya sepeser pun modal yang ditanam. Suatu ketika, Komisaris Nensgal pernah menduduki kursi redaktur itu. Mungkin saudara masih ingat. Ya, tapi aku bukan oportunis dan tidak akan pernah begitu. Seorang politikus jangan sekali-sekali berkata tidak pernah tentang segala hal, saudara Ustaz. Layaknya saudara Billing. Saya tahu, Billing sudah melamar untuk jabatan sekretaris Dewan Kota. Sehingga mau tidak mau, Billing harus sedikit berhati-hati. Maka lebih baik Billing jangan punya harapan tentang jabatan sekretaris Dewan Kota itu. Percayalah, kau tidak akan mendapatkannya. Ya, aku tahu. Sekarang aku tahu. Jadi, ternyata begitu. Hofstad, Ya, ada apa? wali kota ingin menemui. Wali kota? Ya, dia bilang dia ingin bicara dengan Anda. Dia masuk ke pintu belakang tadi. Saya duga sengaja tidak ingin diketahui orang. Apa kira-kira maksudnya? Kau tunggu di sini, biar aku sendiri ke sana. Baiklah. Aslasen, kau tunggu di luar saja. Awasi, jangan ada yang kemari. Saya mengerti. Silakan, Pak. Saya kira Anda tidak akan senang bertemu dengan saya di sini, saudara Hofstad. Tidak, Pak. Jangan Anda berkata seperti itu. Tempat kerja Anda lumayan juga. Makasih. Ya, Mungkin Anda harus memaafkan saya karena saya tiba-tiba datang dan mengambil waktu Anda. tidak, Pak. Sungguh, saya sangat senang Anda mampir, Pak. Saya siap melayani Anda. Aduh, boleh saya taruh barang-barang Anda? Permisi, Pak. Sir.
Sekarang sudikah Anda duduk? Terima kasih saudara Ustaz. Korek. Ya. Ada apa, Pak? Jadi begini saudara Ustaz. Hari ini saya sedang dihadapkan pada sebuah masalah yang sangat memusingkan kepala saya. Begitu. Tapi ya, tentu. Anda tentu saja punya tugas yang banyak, Pak. Bukan soal itu saudara Ustaz. Ini menyangkut saudara saya sendiri. Dr. Stockman. Ya. Dia menulis semacam memorandum untuk direksi pemandian yang mengatakan bahwa adanya kekurangan dalam badan ini. Oh ya? Benarkah? Memangnya dia belum mengatakan pada Anda? Saya kira dia mengatakan. Benar, Pak. Sebentar. Benar. Dia pernah menyebutnya berbunuh. Saya perlu naskah itu. Malah dia Slaxer. Di atas meja itu. Ya, ini dia. Artikel Dr. Stockman. Jadi, ini maksud Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang tulisan itu? Saya baru membacanya selintas, Pak. Dan tentu saja saya bukan ahlinya dalam persoalan ini. Tapi bukankah Anda bermaksud untuk menerbitkannya, saudara Ustaz? Begini, Pak. Susah sekali menolak tulisan di bawah nama. Saya tidak ada hubungannya dengan penerbitan Bapak. Tidak, tentu saja tidak. Saya hanya sekedar tukang cetak. Saya mengerti. Jadi, maafkan saya untuk Sebentar, saudara selesai. Boleh, saudara Ustaz. tentu saja. Saudara Aslas, saya rasa Anda adalah orang yang bijaksana dan banyak pikir. Terima kasih, Pak. Bapak terlalu baik dengan memuji saya seperti itu. Dan Anda adalah orang yang memiliki pengaruh yang tidak kecil di kota ini. Hanya di kalangan rakyat kecil, Pak. Justru di kalangan rakyat kecil itulah dibentuknya mayoritas di kota ini. Ya, sungguh benar. Dan saya percaya Anda pasti paham betul tentang kecenderungan di pikiran kalangan masyarakat kecil. Oh, itu. Saya rasa saya bisa mengatakan iya. Bagus. Kelihatannya hidup semangat berkorbanlah yang sangat terpuji. Tunggu. Maksud Bapak? Semangat berkorban, Pak. Sikap yang menunjukkan semangat kegotong royongan itulah yang mengagumkan. Saya akui, tentang semangat timbul perasaan aneh bagi saya. Tetapi kemudian saya paham, seperti halnya saudara-saudara. Tapi Bapak Wali Kota, Dan itu membawa akibat. Karena ketidakmengertian, tidak ada rasa semangat berkorban, barangkali sedikit untuk kota ini. Percayalah saudara pada kata-kata saya. untuk kota kita. Sebentar, Pak. Saya tidak mengerti. Apa ini soal pemandian? Menurut tafsiran awal, perbaikan yang dimaksud oleh Dr. Stockman itu akan memakan biaya sekitar 200 juta. 200 juta, saudara-saudara. Jumlah yang sangat besar itu ya. Banyak. Tapi Pinjaman kota Praja dengan sendiri diperlukan.
Dan itu Anda tidak bermaksud mengatakan kalau kota kita... Ya, dan apakah para penduduk itu harus membayar dengan merogoh kantongnya sendiri? Tentu saja saudara sekelas. Dari mana lagi uang sebesar itu harus dicari? Saya pikir para pemilik-pemilik itulah yang harus menanggungnya. Di saat begini, para pemilik pemandian tentu tidak bersedia menambah investasi mereka. Ya, dan apakah itu bisa dipastikan, Pak? Informasi meyakinkan ada pada saya, saudara. Jadi, jikalau perbaikan harus dilakukan, kota ini sendiri yang harus menanggung. Oh. Tapi kalau begini, sialan. Maaf Bapak Wali Kota. Saudara Ustadz, pernyataan ini menyertikan tentang permasalahan yang kita hadapi. Dan sungguh, ini adalah satu sudut pandang lain, bukankah begitu? Memang, Dan kemungkinan paling buruk, kita terpaksa harus menutup permandian selama 2 tahun. menutup. Sama sekali menutup, Pak. Selama 2 tahun, Pak. Ya, itu sekurang-kurangnya waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Celaka, Pak. Itu tidak akan bisa ditanggung mereka. Para pemilik pemandian itu sangat bergantung dengan adanya pengunjung. Jika pemandian ditutup, dengan apa mereka harus hidup? Itu soal yang sulit dijawab, saudara sekelas. Tetapi yang bagaimana lagi? Sekali kepala orang sudah dirasuki tentang air yang tercemar, susah bagi kita mengharapkan kedatangan pengunjung ke sini. Jadi, Bapak pikir gagasan itu tidak lebih dari suatu hayalan? Cobalah saudara pikir sendiri seperti yang saya lakukan. Jadi, jelasnya Dr. Stockman. Maafkan saya. Saya tidak bisa dimaafkan, tapi Kesimpulan Anda tepat sekali, saudara sekelas. Thomas, saudara saya itu, adalah orang yang berwatak. Tetapi ia selalu berburu nafsu. tapi saudara Ustadz, Anda bersedia mendukungnya, bukan? Ya, siapa pernah berpikir bahwa Saya pernah menulis pernyataan singkat tentang kasus ini. Di situ saya tuliskan beberapa cara-cara jika satu kerusakan kecil terjadi. Inilah yang dapat direalisasi menurut anggaran yang tersedia. pernyataan itu Anda bawa? Ya, karena lebih akan saya bawa. Mungkin saja Anda. Tuh, celaka. Itu dia datang. Siapa? Thomas. Mana? Nanti saya lihat. Sedang nak kemari. Silakan. Saya tidak ingin bertemu dia di sini. Tapi masih ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Silakan tunggu di sana, Pak. Tapi Hanya setelah begini. baiklah. Saya tidak ingin bertemu dia di sini. Tapi Ya. segera saja. Cepat, Pak. Aslasen. Berpura-pura sibuk. Baiklah. Nah, inilah aku. Datang kembali. Beres, dokter. Mari teruskan dengan apa yang baru saja kita obrolkan. Aslasen. Ya. Kita tidak boleh membawa waktu hari ini. Tuh, belum ada kemajuan. Saya kira Rasanya tidak mungkin bisa diharapkan sekarang, dokter. oh, tidak. Tentu tidak. Hanya karena ketidaksabaran saya saja, saudara tentu bisa mengerti kan? Bagaimana bisa saya rasanya harus menunggu sampai tulisan itu selesai dicetak, bukan? 1 jam lagi kurang-kurang. Bukankah begitu, Aslasen? Ya. Begitulah kira-kira. Biarlah. Lagi pula, kita peduli juga harus ulangi 2 kali. Dan ya, apalah sedikit repot jika mengingat demi kesejahteraan kita, bukan? Oh ya. Tapi sebelum aku pergi, dokter, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan lagi. Sekarang, dok. Ya. Tapi
Maaf, aku sedang sibuk, Dok. Hai, marilah Ustaz. Justru yang kupikirkan ini. Jika besok pagi para warga kota itu membaca tulisanku ini, mereka akan tahu bahwa sepanjang musim dingin ini aku mencurahkan seluruh isi hatiku demi kebaikan kota kita. Tapi sesungguhnya, Dokter, Ya, aku paham betul apa yang akan kau katakan, Ustaz. Memang itulah kewajibanku sebagai warga kota. Aku mengerti sama seperti halnya juga kalian. Ya, tapi warga kota bersama kita itu intinya semoga sejahtera mereka. Dan apa kalian tahu, saudara-saudara, bahwa para warga kota itu sangat-sangat mencintai kau. Iya. Iya. Sampai sekarang mereka sangat menghormati Anda, Dokter. Ya, aku tahu itu. Karena itu aku sangat takut kalau mereka yang kumaksud orang-orang ini adalah para kaum yang paling melarat itu. Ya, mungkin saja mereka akan menggunakan tulisan ini sebagai tombak untuk melawan, sebagai panggilan agar berani mengurus kepentingan mereka sendiri. Mulai dari sekarang dan selama-lamanya. maaf, Dokter. Kupikir aku harus memperingatkan Anda. Ya, aku yakin pasti mereka tidak akan melakukannya. Sehingga jika mereka merencanakan seperti yang kau pikirkan itu, Seperti apa, Dok? Seperti apa? Apa yang kupikir? oh, entah setan yang tahu apa itu, entah itu parade, pesta, atau jamuan kehormatan. Maaf, Dokter. Kupikir sebaiknya Anda mengetahui kebenaran dengan setepat-tepatnya, bukan? Apa maksud dari semua ini, tuan-tuan? Tunjukkan sedikit rasa hormat kita. Cobalah. Akulah yang berkuasa sekarang. Serahkan topiku. Ini perintah. Peter, kau boleh saja menjadi komandan polisi. Tapi sekarang, akulah wali kotanya. Aku raja dari seluruh kota ini. Harus ulangi 2 kali, Thomas. Serahkan topiku. Dengarkan dia, saudara-saudara. Kita telah nyalakan semangat demokrasi. Peter, besok pagi revolusi akan dimulai. Perlu kau tahu itu. Lalu, kau mengancam akan memecatku, bukan? Sekarang giliranku memecatmu, Peter. Akan kutendang kau turun dari singgasana jabatanmu itu. Lalu jika kau mengira aku tidak mampu melakukannya, kau akan segera melihat kenyataan, Peter. Kekuatan ada pada kekuatan rakyat yang sedang bangkit. Hofstadter Aklasan inilah yang akan segera keluar dari monitoring. Lalu Aklas, dialah yang akan memimpin seluruh perhimpunan pemilik pemadam itu untuk turun ke medan perang. Tidak, Dokter. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak akan pernah. Om kosong, saudara pasti mau. Baik. Apakah benar begitu, Saudara Hofstadter? Anda berniat bergabung dengan pemberontak ini? Tidak, Pak. Tidak. Itu tidak mungkin, Pak. Tunggu, Bapak Wali Kota. Saudara Hofstadter, ia tidaklah dulu. Ia pasti tidak ingin menghancurkan dirinya sendiri maupun surat kabar ini demi suatu impian. Tunggu. Apa artinya ini semua? Anda mengurai seluruh permasalahan ini dengan sudut pandang yang salah, Dokter. Sorotan salah katamu. Ya sudah, kalau begitu serahkan itu semua padaku. Tugasmu adalah tinggal mencetak tulisan itu. Di situ kata demi kata akan kubuktikan kebenarannya. Aku tidak akan mencetaknya, Dok. Aku tidak akan. Aku tidak berani, Dok. Tidak berani. Omong kosong. Kau seorang redaktur, bukan? Bukankah kau berkuasa atas orangmu sendiri? Bukan dia. Langganan yang berkuasa. Tentu saja. Bahkan pendapat. Iya, jadi begini loh. Pendapatku, kepentingan mayoritas, perhimpunan pemilik pemandian, dan golongan-golongan lain semacamnya. Mereka itulah yang menguasai surat kabar. Lalu, mereka semua akan melawanku begitu. Ya, dan itu bisa dipastikan. Jika tulisan Anda disiarkan, akan berarti kehancuran bagi kota ini.
Aku mengerti. Bagus jika kau sudah mengerti. Kalau begitu serahkan kau itu. Thomas. Sepertinya masa jabatanmu datangnya agak mendadak. Bukan begitu? Ini bukanlah akhir, Peter. Percayalah padaku. Ostad, jadi kau berpendapat bahwa tidak akan mungkin menerbitkan tulisanku ini? Sama sekali tidak mungkin, dokter. Pertimbangkan demi keluarga Anda. Jangan bawa-bawa keluarga aku, Ustaz. Ini akan segera dicetak karena ini adalah pernyataan resmi. Saya kira Anda akan menggunakan resmi. Bagus. Kami tentu saja akan menggunakannya. Bagus. Inilah yang akan segera terbit tanpa ditunda-tunda. Itu artinya kalian menganggap enteng tulisanku ini. Apakah kalian mengira bahwa kebenaran itu bisa ditindas? Akan kalian saksikan bahwa menindas itu bukanlah perkara yang gampang, saudara-saudara. Atlas, tolong ambilkan tulisanku itu dan cetaklah sebagai brosur atas biaya aku sendiri. Aku perlu 400. Tidak, jika perlu 600. Ya, cetaklah semuanya. Tidak mungkin saya akan menggunakan percetakan saya untuk hal semacam itu. Bahkan jika kau hendak membayar saya dengan emas seberat batu timbang, saya tidak akan berani mencetaknya. Saya tidak berani melawan pendapat umum. Dan saya yakin tidak ada satu orang pun di kota ini yang sanggup mencetaknya. Kalau begitu, kembalikan itu semua padaku. Ya, sebentar. Tulisan ini dengan senang hati, dokter. Tapi bagaimanapun Tuan tidak akan bisa menindas kebenaran. Aku akan mengadakan rapat umum. Lalu aku akan membacakan pernyataanku ini di depan rakyat banyak. Lalu mereka semua akan mendengar suara kebenaran ini. Sia-sia, Thomas. Karena tidak akan ada satu gedung pun yang membukakan pintunya untukmu. Jika tak ada satu gedung yang bisa kusewa, akan kusewa satu gendering. Lalu aku akan berjalan berkeliling kota sambil membawa gendering itu. Lalu aku akan membacakannya di depan rakyat banyak, di setiap sudut kota, di setiap persimpangan jalan. Lalu rakyat semua akan mendengar suara kebenaran ini. Jangan kau lakukan itu, Thomas. Apa kau sudah benar-benar gila? Nah, gila ya? Gila. Itulah aku, Peter. Tidak ada orang yang akan mengikuti Anda, Dr. Stockman. Jika begitu pendapat saudara, baiklah. Terima kasih. Tapi kebenaran tidak bisa ditindas. Saya duduk. Silakan. Dia dan semua keluarganya adalah sama. Sama-sama sudah hilang akal. Mereka semua sudah gila. Baiklah. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita tadi. Ya. Asal tulisannya. Oh,